perhatikan di sini. Misalkan di sini ada sebuah kubus yang diberi nama kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi di sini ada kubus. Nah, dari dalam kubus A, B, C, D, F, G, H, dalam kubus A, B, C, D, E, F, G, H terdiri dari 6 bidang. Nah, bidang yang dimaksudkan di sini bidang pertama ya ini bidang A, B, C, D. A, B, C, D. Kemudian bidang yang kedua ialah bidang A, B, F, E. A, B, F, E. A, B, F, E. Bidang yang ketiga adalah bidang yang di atas ini. Bisa kita ambil bidang A, D, H, E, atau bisa juga disebut dengan bidang A, E, H, D sama. Berarti bidang yang ketiga A, D, H, E. Bidang yang keempat ini kan, jadi bidang pertama ada yang di alas, bidang yang kedua yang di depan ini, bidang yang ketiga di samping, bidang keempat yang di belakang. Misalkan berarti bidang apa? D atau C, D, H, G. C, D, H, G. Baru bidang yang kelima yang di samping sini. Berarti bidang yang kelima B, C, F, G. Bidang yang keenam berarti yang di atas, karena di bawah tadi sudah Kang. Berarti yang di atas bidang E, F, G, H. Nah, ini yang dimaksudkan dengan bidang-bidang. Jadi kalau ibaratnya ada sebuah kubus. Nah, kalau misalkan ada sebuah kubus, kubus misalkan ini, kubus kan, misalkan ini kubus, misalkan walaupun ini balok, tapi misalkan kita anggap ini dengan kubus. Yang disebut dengan bidang pertama berarti ini tuh bidang pertama. Bidang kedua yang di belakang. Bidang ketiga berarti bisa disebut samping kiri. Bidang keempat, baru bidang kelima. Nah, ini kan kubus. Berarti bidang kelima berarti yang di sini, samping ini. Samping sini dan samping sini. Nah, jadi dia kalau dalam kubus begini. Bidang pertama sekali lagi A, B, C, D. Kemudian yang di bawah ini. Bidang kedua A, D, H, E. Bidang ketiga C, D, H, G. Bidang keempat B, C, G, F. Bidang kelima, nah ini B, C, F, G, bidang yang kelima. Baru bidang selanjutnya C, D, H, G. Sudah A, D, H, E, A, D, H, E. Baru A, B, F, E, A, B, F, E yang di depan sini. Yang di depan. Nah, baru yang terakhir ada bidang yang di atas. E, F, G, H. Nah, kemudian dalam bidang A, B, C, D. Jadi kalau dalam bidang A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, berarti ini bidang pertama. Ini tulis. Bidang pertama A, B, C, D. Bidang pertama A, B, C, D terdiri dari dua diagonal bidang. Berarti terdiri dari dua diagonal bidang. Terdiri dari dua diagonal bidang. Diagonal pertama berarti diagonal
pertama adalah ini AC, dan diagonal kedua adalah BD, Kemudian kalau untuk ABFE, nah berarti kalau dia ABFE berarti bidang ABFE. Mana yang bidang ABFE? ABFE. Berarti di sini bidang ini yang dikeluarkan. ABFE, diagonal berarti terdiri dari AF dan BE. Kemudian kalau untuk ADHE, berarti kalau bidang ADHE, tambah lagi misalkan ADHE, berarti diagonalnya yang ini, AH dan ED, berarti diagonal bidang AH dan ED. Nah, untuk bidang selanjutnya yakni CDHG. Sekarang bidang ini CDHG, berarti diagonal bidangnya yang ini. Berarti diagonal bidang adalah CH dan DG. Dan selanjutnya, berarti kalau di sini ada BCFG, kalau misalkan ada BCFG misalkan ini. BCFG berarti diagonal bidangnya adalah FC dan BG. Nah, kemudian yang ini untuk yang terakhir, kalau misalkan ada pada bidang EF GH, berarti misalkan EF GH, diagonal bidangnya adalah FH dan EG. Jadi ini diagonal bidang ada BG dan CF. Kalau di bawah berarti diagonal bidang ada EG dan FH. Nah, sekarang berarti kalau misalkan dari sebuah kubus yang ada terdiri dari 6 bidang dan 12 diagonal bidang. Mana yang tuh diagonal bidang? Ini. Nah, 12 diagonal bidang ini yakni AC, apalagi BD, kemudian AF, BE, apalagi AH dan
ED, kemudian CH, ini CH, DG, kemudian BG, CF, BG, CF, dan yang terakhir EG serta FH. EG dan FH. Nah, ini untuk diagonal bidang. Nah, sekarang diagonal ruang. Nah, kalau diagonal bidang ada 12, diagonal ruang. Diagonal ruang berarti diagonal ruangnya terdiri dari, perhatikan di sini. Apa yang sih yang sebenarnya disebut dengan diagonal? Diagonal adalah garis yang membagi. Yang membagi ruang untuk diagonal ruang dan membagi bidang pada diagonal bidang. Nah, sekarang diagonal di sini berarti kalau dalam diagonal ruang ialah A, G, karena dia ada di dalam. Nah, ini untuk diagonal ruang. A ke G. 1. Berarti diagonal ruangnya adalah AG. Kemudian yang kedua B, H. AG, BH. Apalagi ini D ke F, berarti DF dan E ke C, EC atau CE. Nah, ini dia. Jadi ini untuk penjelasan mengenai bidang dan diagonal, baik entah itu diagonal bidang maupun diagonal ruang. Nah, saat ini Mem Sani akan jelaskan bagaimana cara menghitung untuk diagonal bidang pada suatu bidang. Misal, perhatikan bangun di bawah ini. Misalkan di sini ada sebuah bangun. Ada sebuah bangun, misalkan di sini bangun persegi. Nah, bangun persegi ini diberi nama persegi A, B, C, D. Nah, untuk bangun persegi berarti kan panjang semua sisinya sama. Berarti kalau di sini 4 cm, berarti di sini lagi 4 cm, di sini 4 cm, di sini 4 cm. Nah, jadi panjang AB 4 cm, panjang BC 4 cm, panjang CD 4 cm, dan panjang AD 4 cm. Karena ini bangun persegi. Nah, kalau misalkan dari bangun ini ditanya, tentukanlah panjang AC. Panjang AC. Sekali lagi, tentukanlah panjang AC. Nah, penyelesaiannya, tentukanlah panjang AC. Penyelesaian, perhatikan di sini. Jika ditanya panjang AC, berarti kan yang garis ini. Kita ambil bangun yang di sini. Bisa diambil bangun ABC atau bisa diambil ADC. Nah, oke, kita keluarkan. Berarti ketika kita keluarkan, ini Mem Sani ambil. A, B, C. Nah, diketahui di sini panjang AB sama dengan 4 cm. Panjang BC sama dengan 4 cm. Nah, sekarang yang ditanya adalah panjang AC. Nah, untuk mencari panjang AC, di sini Mem Sani mau mengingatkan kembali, ingat untuk rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras. Ingat untuk rumus Pitagoras.
Jika diberi ketahui, sekarang ini X, Y, R. Jadi sebelum menyelesaikan soal ini, misalnya antar dengan mengingat kembali rumus Pythagoras. Kalau misalkan kita mau mencari nilai X, berarti nantinya akar dari R pangkat 2 kurang Y pangkat 2. Nah, kalau misalkan mencari nilai Y, panjang sisi Y, berarti akar dari R pangkat 2 kurang X pangkat 2. Sedangkan kalau misalkan mau mencari nilai R, berarti R sama dengan akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Nah, ini untuk rumus Pythagoras. Sekarang, dari rumus ini, coba kita terapkan ke dalam contoh soal yang di sini, di mana kita hendak mencari panjang AC. Berarti dari soal ini, sekali lagi misalnya gambar di bawah ini ada segitiga ABC. Yang ditanya adalah panjang AC, di mana diketahui panjang AB sama dengan 4, panjang BC sama dengan 4 cm. Nah, coba lihat gambar di sini dengan gambar yang di sini. Nah, berarti X di sini sama dengan panjang AB. Y di sini berarti sama dengan panjang BC. Nah, berarti yang akan kita cari adalah panjang sisi miring. Panjang sisi miring berarti atau sama dengan nilai R kalau dalam rumus ini. Berarti kalau misalkan kita mau cari panjang AC, berarti AC sama dengan akar dari AB pangkat 2 tambah BC pangkat 2. Berarti di sini akar 4 pangkat 2, karena AB sama dengan 4, berarti 4 pangkat 2 tambah BC, berarti 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 berarti sama dengan 4 kali 4, berarti atau sama dengan 16 tambah 16. 16 tambah 16 berarti sama dengan akar 32. Akar 32 disederhanakan. Berapa kali berapa sama dengan 32. Jadi sekali lagi, berapa kali berapa sama dengan 32. Nah, 1 kali 32. Berapa lagi? 2 kali 16. Jadi di sini misalnya tulis catatan. Berapa kali berapa sama dengan 32. Berarti kan di sini catatan di sini untuk menyederhanakan akar 32. Nah, sekarang berapa kali berapa sama dengan 32? Sama dengan akar 32. Berarti akar 32 ini sama dengan akar 1 kali akar 32. Berapa lagi? Akar 16 kali akar 2. Apalagi? Berapa kali berapa sama dengan 32? Akar 8 kali akar 4. Ada lagi? Dan seterusnya. Dan lain-lain. Nah, sekarang dari ketiga akar ini, mana yang bisa kita cabut akar? Nah, berarti kan kalau akar 1 dicabut akar jadi 1. Berarti tetap jadi sini akar 32. Mana yang kita bisa cabut akar? Yang ini. Berarti akar 16 kali akar 2. Nah, berarti di sini kita ambil akar 32 setara dengan akar 16 kali akar 2. Akar 16 berarti sama dengan berapa?
4. Berarti untuk akar 32 setara dengan 4 akar 2. Sehingga kita peroleh panjang AC sama dengan 4 akar 2. Kita buat kesimpulan. Jadi panjang AC adalah 4 akar 2 cm. 4 akar 2 cm. Nah, ini dia. Nah, soal berikutnya. Bagaimana jika kita mencari panjang titik ke titik? Nah, misalkan dalam sebuah kubus, dalam sebuah bangun kubus, ada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, panjang kubus diketahui, panjang kubus di sini, dimana kan kubus memiliki panjang sisi yang sama. Berarti kalau misalkan panjang AB diketahui di sini sama dengan 5 cm, berarti panjang BC sama dengan panjang AB, sama dengan panjang CD, sama dengan panjang AD, sama dengan panjang FH, sama dengan panjang EF, sama dengan panjang FG, sama dengan panjang GH, sama dengan panjang CG. Kenapa? Karena kubus memiliki panjang sisi yang sama. Jadi kalau AB sama dengan 5 cm, berarti panjang sisi yang lainnya juga 5 cm. Nah, diketahui atau misalkan diketahui kubus AB, CD, EF, GH memiliki panjang rusuk 5 cm. Titik. Tentukan pertama jarak titik A ke titik C. Jadi jarak titik A ke titik C. Kemudian pertanyaan yang kedua, jarak titik A ke titik G. Jadi sekali lagi, jarak titik A ke titik C, kemudian jarak titik A ke titik G. Nah, penyelesaian. Untuk yang pertama, kita akan menentukan jarak titik A ke titik C. Perhatikan kubus di sini, jarak titik A ke titik C. Nah, berarti jarak titik A ke titik C itu terdapat dalam bidang A, B, C, D. Menentukannya berarti ketika kita tarik sebuah garis dalam sebuah kubus, misalkan ini kubus yang di atas, misalnya salin atau buat kembali di bawah. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, A ke C, titik A ke titik C. Yang di bawah ini. Berarti jarak yang dibutuhkan, jarak yang ditanya adalah panjang garis AC. Berarti bisa kita melalui A, B, C
Atau bisa kita lewat menggunakan bangun A, D, C. Berarti bisa kita pakai A, B, C sekali lagi untuk menentukan panjang AC, atau bisa kita gunakan A, D, C. Nah, berarti menentukan jarak titik A ke titik C. Ini misalnya kasih keluar yang di sini, sehingga dia akan jadi seperti ini. A, B, C. Nah, menjawab soal ini kita lihat kembali apa yang diketahui. Di mana diketahui kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 5 cm. Berarti di sini 5 cm untuk panjang AB dan panjang BC adalah 5 cm. Nah, kita akan menentukan panjang AC. Nah, untuk menentukan panjang AC, kembali diingatkan untuk menggunakan rumus Pythagoras. Ini rumus Pythagoras. Nah, berarti kita akan menentukan panjang AC atau panjang sisi miring. Berarti AC sama dengan akar AB pangkat 2 tambah BC pangkat 2. AB pangkat 2 sama dengan berapa? AB pangkat 2 sama dengan panjang AB, berarti 5. Berarti 5 pangkat 2 tambah BC, panjang BC. 5 pangkat 2, berarti sama dengan akar 25 tambah 25 sama dengan akar 50. Akar 50 ini kemudian disederhanakan. Berapa kali berapa sama dengan 50? 1 kali 50, 2 kali 25. Berapa lagi? 5 kali 10 dan seterusnya. Nah, dari hasil perkalian itu kemudian kita buat berapa kali berapa yang bisa kita cabut akar. Berarti akar 50 ini bisa diperoleh dari hasil perkalian akar 25 kali akar 2. Nah, akar 25 bisa dicabut akar. Sama dengan berapa? 5. Berarti 5 akar 2. Jadi akar 50 sama dengan 5 akar 2. Sehingga panjang AC di sini kita peroleh yakni 5 akar 2 cm. Jadi di sini tulis. Jadi panjang AC adalah 5 akar 2 cm. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ialah menentukan jarak titik A ke titik G. Jarak titik A ke titik G. Ini yang kubus tadi yang di atas, misalnya saya keluarkan lagi gambar di bawah. B, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sekarang kita akan menentukan jarak titik A ke titik G. Titik A ke titik G. Ingat kalau tadi A ke C. A ke C menyatakan diagonal bidang. Diagonal bidang terhadap bidang A, B, C, D. Nah, kalau di sini A ke G berarti menyatakan diagonal ruang. Berarti sekali lagi titik A ke G. Nah, A ke G. Perhatikan garis ini yang misalnya tadi. A ke G. Sekali lagi A ke G. A ke G. Berarti A ke G
kita akan menentukan jarak titik A ke titik G. Berarti lihat jalur terpendek. Jarak terdekat yang mau ambil. Berarti kalau A ke G berarti bisa kita lewati A, B, C, G. Toh? Kan ini A ke G. Berarti bisa kita ambil ini dia. Untuk menentukan jarak titik A ke G, jarak terdekatnya adalah kita melalui A ke C ke G. Berarti perhatikan segitiga yang terbentuk di sini. Kalau menentukan jarak titik A ke titik G, berarti kan jarak terdekatnya kita akan lewati adalah A ke C baru ke G. Karena kalau orang mau ikut A, B, C, G jauh. Berarti jarak terdekat. Berarti yang di sini A ke C baru ke G. Sehingga dia menjadi sebuah bangun segitiga. Dapat lihat di segitiga ini segitiga yang misalnya arsir. Jadi ini yang tolong mau cari. Segitiga ini kemudian dikeluarkan. Dia jadi begini. A, C, G. AC. AC. Tadi orang so cari. AC berapa AC? AC ialah 5 akar 2. Berarti tulis di sini. AC 5 akar 2. CG. CG. CG menyatakan rusuk dari sebuah bangun ABCDEFGH. Berarti rusuknya sama dengan berapa? 5 cm. Berarti CG sama dengan 5. Apa yang akan ditanya di sini? Menentukan panjang AG. Berarti AG sama dengan, buat hal yang sama dengan di atas, akar AC pangkat 2 tambah CG pangkat 2. CG pangkat 2. AC sama dengan berapa? AC ialah 5 akar 2. Berarti di sini akan jadi 5 akar 2 pangkat 2 tambah CG. Berarti tambah 5 pangkat 2. Nah, 5 akar 2 pangkat 2 berarti itu setara dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 atau sama dengan 25. Akar 2 pangkat 2 berarti akar 2 kali akar 2 sama dengan